Kembali lagi dengan saya Erni. Kali ini kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri. Sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari limit fungsi aljabar, di mana kalau sebuah fungsi fx untuk x mendekati c menghasilkan suatu nilai pendekatan L, maka limit fungsi ini dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, beberapa hal atau konsep yang perlu kita ingat kembali sebelum kita membahas mengenai limit fungsi trigonometri adalah teorema limit, kemudian rumus-rumus identitas trigonometri, dan terakhir mungkin ini adalah aplikasi nanti pada penggunaan dalil L'Hopital dalam penyelesaian limit fungsi. Nah, kemudian kita mulai dengan teorema limit yang mungkin akan kita ulang kembali. Ini sebelumnya sudah ada pada pembelajaran limit fungsi aljabar. Nah, untuk suatu fungsi konstanta, maka limit untuk x mendekati c, maka fungsi konstanta k tersebut akan tetap menghasilkan nilai k. Untuk limit yang kedua, jika sebuah fungsi identitas x untuk x mendekati c, maka nilai limitnya adalah c. Untuk yang ketiga, kalau sebuah fungsi itu dikalikan dengan sebuah konstanta, maka nilai limitnya adalah k kali limit x mendekati c dari fx. Yang keempat adalah limit untuk penjumlahan dua fungsi. Maka limit ini bisa diuraikan menjadi dua kelompok. Limit perkalian fx dikali gx juga demikian. Kemudian kita melihat yang agak khusus yaitu di limit pembagian. Nah, pada limit pembagian yang perlu kita ingat kembali adalah penyebut dari sebuah bentuk pecahan tidak boleh menghasilkan nilai 0. Jika 0, maka limit fungsi tersebut tidak ada atau dikatakan tidak terdefinisi. Nah, untuk yang ketujuh adalah limit dalam bentuk perpangkatan. Nah, maka ini bisa kita tentukan dulu nilai limit fx, kemudian kita pangkatkan. Nah, ini beberapa teorema limit yang perlu kita kuasai sebagai konsep dasar kita untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri. Nah, khusus untuk limit fungsi trigonometri ini berlaku dua rumusan penting, yaitu yang pertama, limit x mendekati 0 untuk sin x per x, dan limit x mendekati 0 untuk x per sin x bernilai 1. Nah, hal ini juga berlaku pada tangen. Limit x mendekati 0 untuk tan x per x akan sama dengan limit x mendekati 0 untuk x per tan x sama dengan 1. Selanjutnya, kita berikan pada contoh. Untuk contoh pertama, substitusi langsung. Saya mengambil substitusi langsung, yaitu jika kita mempunyai soal limit x mendekati pi dari sin x kurang cos x, maka ini tidak menjadi masalah. Kita bisa mensubstitusikan langsung pada soal, karena sin x kita ganti x-nya dalam pi, kita substitusikan, maka sin pi dikurang cos pi. Ini bisa kita hitung seperti biasa sesuai dengan nilai fungsi trigonometri, yaitu menghasilkan nilai 1. Kemudian, kalau kita mengambil dengan rumus limit fungsi trigonometri untuk contoh kedua ini, maka kita akan perhatikan, misalnya pada contoh ini, contoh kedua ini, limit x mendekati 0 dari sin 5x per 3x. Jika kita memasukkan atau mensubstitusikan nilai x 0 ke dalam soal, maka sin 5 kali 0 per 3 kali 0, maka ini akan menghasilkan nilai 0 per 0, tak terdefinisi. Maka kita tidak bisa membuat seperti substitusi langsung, tetapi kita mengolah dulu bentuknya menjadi bentuk yang bisa kita gunakan dengan rumus limit fungsi trigonometri tadi, yaitu kita memunculkan 5x, 5x dengan 5x di sini, kita perhatikan, maka sin x per x pada rumus yang sudah kita pelajari ini, maka menghasilkan 1, maka kita memunculkan sin 5x dengan 5x, tetapi harus diingat kita tidak boleh mengubah soal. Pada soal, penyebut
3x, bernilai 3x. Kalau kita memunculkan 5x di sini, berarti muncullah angka 5 di sini, bilangan 5, maka kita harus mengalihkan 5 di sini untuk menyetarakan bentuk. Nah, selanjutnya, jika x mendekati 0, maka 5x itu sudah pasti mendekati 0. Maka bentuk soal kita bisa kita ubah menjadi limit 5x mendekati 0, 1/3 dikali sin 5x per 5x dikali 5. Nah, pada saat x mendekati 0, sin x per x itu 1. Sehingga kalau limit 5x mendekati 0, sin 5x per 5x itu pasti menghasilkan 1. Maka pada soal ini sudah bisa kita hitung nilainya seperti ini. Selanjutnya, untuk contoh ketiga, kita mengambil bentuk limit x mendekati 0 dari tangen pangkat 35x per 10x dikuadratkan dikali sin setengah x. Nah, jika kita mengelompokkan untuk yang berderajat 2 dengan berderajat 1, maka muncullah bentuk di baris kedua ini. Nah, kemudian baris kedua ini kita ingat kembali masalah rumus sin x per x, x per sin x, tan x per x dengan x per tan x dari limit, maka kita menguraikan bentuknya ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, seperti ini. Nah, bentuk perpangkatan kita tarik keluar sehingga pangkat 2-nya berada di luar. Kita cukup menghitung yang ada di dalam tanda kurung ini. Nah, tan 5x pada penyebut 10x. Kalau kita membuat 5x, maka di sini harus ada 2. Sehingga ini menjadi 10x. Nah, 5x, kenapa kita memilih 5x? Supaya tan 5x dengan 5x ini bisa berubah menjadi 1 nantinya. Sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometri. Begitu juga pada suku di sini. Maka kita melihat 5x dengan 5x, setengah x dengan setengah x, sehingga nilainya supaya tetap setara, maka kita munculkan di sini 5x per setengah x. Nah, jika x mendekati 0, 5x pasti mendekati 0. Setengah x juga pasti mendekati 0. Karena setengah kali 0, ya 0. 5x, 5 kali 0, 0. Nah, dari bentuk yang ketiga ini, maka kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Nah, semua tan 5x per 5x, 5x mendekati 0, sudah pasti ini bernilai 1. Begitu juga yang di suku di sini yang berpangkat 1. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa hasil limit dari soal contoh 3 ini adalah seperti ini. Nah, untuk contoh-contoh yang lain bisa kita perhatikan kembali di buku-buku matematika lainnya. Terima kasih.